Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca dan memahami kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum. Kitab yang mengajarkan tentang bagaimana seorang santri metode belajar. Kitab ini merupakan karya atau karangan dari Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimahullah. Nah, sekarang kita masuk pada pasal selanjutnya atau pasal 5 ini. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, bermula ini satu pasal fil jiddi, di dalam membahas tentang kesungguhan, wal muwazabati, dan kontinuitas berterusannya, wal himmati, dan semangat di dalam menuntut ilmu, yaitu bersungguh-sungguh terus menerus dan semangat di dalam menuntut ilmu. Summa la budda minal jiddi wal muwazabati, kemudian haruslah seorang santri itu haruslah dari rasa kesungguhan dan terus menerus, wal mulazamati, dan bermulazamah, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu itu. Harus ia mempunyai sifat ini, yaitu terus menerus menuntut ilmu, jangan pernah ia merasa bosan, terus mengerahkan tenaganya, terus menggelorakan semangatnya. Wa ilaihi, dan kepada anjuran ini, al-isyaratu, ada isyarat, fil Qur'ani, di dalam Al-Quran, biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Ya Yahya, wahai Yahya, khudil kitab biquwah, ambillah, peganglah kitab itu, biquwah, dengan kuat. Nah, artinya Nabi saja di sini, seorang Nabi, ketika ia disuruh untuk memegang atau mengambil kitab itu dengan penuh dengan kekuatan. Nah, kita tahu Nabi Yahya itu tidak diberikan kitab seperti nabi-nabi yang lain. Nah, kalau nggak salah ini kitab ini maksudnya kitab yang diberikan kepada Nabi Isa, karena beliau ini hidup bersama Nabi Isa alaihissalam. Jadi peganglah kitab itu biquwah, dengan penuh kekuatan. Artinya tidak dengan semangat yang loyo, tetapi dengan girah atau semangat yang tinggi. Begitu juga kepada santri, harusnya ketika di hadapan kitabnya itu, kitab pelajarannya itu, ia bersungguh-sungguh, bersemangat, dan terus menerus belajar. Wa qaulihi ta'ala, atau kepada biqauli di atas, wa qaulihi ta'ala, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh berada di jalan kami. Artinya ia menuntut ilmu, berarti ya itu juga penuntut ilmu itu berada di jalan kami. Nah, karena mereka berada di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka, para orang-orang yang bersungguh-sungguh itu, akan jalan kami. Gila. Nah, ini sudah kita baca sebelumnya di video sebelumnya, tetapi ternyata ini ada di sini juga dia. Nah, bijaddin la bijiddin kullu mujdin, fahal jaddin bila jiddin bimajdi. Bijaddin, dengan kemuliaan lah, la bijiddin, bukan dengan
dengan kemuliaanlah, bukan dengan kesungguhan. Artinya di sini kullu di sini fa'il dari fi'il yang dibuang. Yuhasilu, yang menghasilkan oleh tiap-tiap orang yang bersungguh-sungguh. Artinya orang yang bersungguh-sungguh itu mendapatkan kemuliaan itu dengan ridha Allah, dengan takdir Allah, bukan karena kesungguhannya. Pahal jaddan, apakah kemuliaan yang ia capai itu bisa ia gapai bila jiddin dengan tanpa berlalah-lalah, bimajidin dari orang yang bersungguh-sungguh atau berjuang. Fakam min abdin yaqumu maqama hurrin, maka betapa banyak seorang hamba, orang yang hina gitu, ia menempati posisi orang mulia atau orang merdeka. Karena mungkin orang yang hina ini atau orang yang tidak mempunyai apa-apa ini, ketika ia belajar, ketika ia sudah mendapatkan ilmu, maka ia akan mendapatkan posisi yang atas di masyarakatnya, seperti posisi orang merdeka. Wa kam hurrin, dan betapa banyak orang merdeka, ini kebalikannya ini ya, yaqumu maqama abdin, menempati ia posisi orang yang terhina karena ia meninggalkan belajar. Wakila, dikatakan orang, man talaba syai'an wajada. Bermulaman, siapa orang yang menuntut sesuatu, mencari sesuatu, wajada, lalu ia bersungguh-sungguh, wajada, maka dia akan mendapatkan apa yang dicarinya itu. Wa man qara'al baba, dan siapa orang yang mengetuk pintu, walaja, dan terus berusaha untuk masuk, walaja, maka dia akan berhasil untuk masuk. Nah, ini maksudnya ini. Wakilah, dan dikatakan orang. Artinya dikatakan di sini perkataan ulama, tetapi di sini tidak disebutkan ulama siapa yang mengatakannya. Biqadri ma tata'anna tanalu ma tamanna, dengan kadar sesuatu yang engkau berlelah-lelahlah, dengan kadar kelelahanmu itulah engkau akan mendapatkan apa yang kamu cita-citakan. Wakilah, dan dikatakan orang, yuhtaju fit ta'allumi wat tafaqhi ila jiddi salasatin, dibutuhkan pada proses belajar dan memahami urusan agama ini kepada keseriusannya 3 orang. Jadi seorang anak itu akan mendapatkan madu atau buah dari pelajarannya itu prosesnya itu harus dengan keseriusan 3 orang. Siapa saja 3 orang itu? Pertama, al-muta'allimu. Kalau kita baca muta'allimu, berarti ini kita jadikan khabar dari mubtada' mahdzuf, takdirannya al-awal. Atau kita baca muta'allimi jadi badal dari salasah. Nah, pertama yaitu keseriusan seorang guru, wal ustaz, dan adanya kesungguhan seorang guru di dalam mengajar anaknya. Salah tadi. Muta'alim ini seorang santri, harus ada seorang anak yang belajar. Wal ustaz, dan kedua itu guru. Dan yang ketiga itu adalah seorang bapak, wal ab. Nah, jadi proses belajar mengajar itu pasti akan bisa lancar kalau sudah ada keseriusan dari 3 orang ini. Pertama, adanya murid yang mau belajar, guru yang mau mengajar, dan seorang bapak atau wali. Maksudnya ini bukan maksudnya bapak saja, tetapi bisa saja ibunya yang menjadi walinya kalau tidak ada bapaknya, atau siapa saja lah gitu yang menjadi wali dari anak yang mau belajar ini. Nah, ada anak tetapi tidak ada guru, tidak akan tercapai proses belajarnya. Ada anak yang mau belajar tetapi guru yang tidak mau mengajarkan, maka tidak bisa juga terlaksana. Ada anak yang mau belajar, ada guru yang mau mengajar, tetapi ada orang tua yang tidak dapat menanggung biayanya,
maka itu juga tidak akan proses belajarnya tidak akan bisa tercapai. Wal ab in kana fil ahya, jika ada bapaknya itu masih hidup. Unsyidani, dinasihatkan kepadaku sebuah syair oleh Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Sadiduddin Asy-Syirazi di Syafi'i. Syair itu karangan dari Imam Syafi'i rahimahumullah. Al-jiddu yudni kulla amrin syasi'in. Bermula kemuliaan itu mendekatkan kepada setiap perkara yang jauh. Wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqi. Dan keseriusan, kesungguhan itu membuka setiap-tiap pintu yang terkunci. Wa ahaqqu khalqillahi ta'ala bilhammi mru'un dhu himmatin yubla bi'aishin dayiqin. Dan makhluk yang paling berhak bersedih. Jadi ada makhluk Allah yang paling berhak untuk bersedih. Siapa? Yaitu seseorang yang mempunyai semangat tinggi di dalam belajar, tetapi ia dicoba oleh Allah dengan kehidupan yang miskin, dengan kehidupan yang sempit. Wa minad dalili 'alal qada'i wa hikamihi, dan sebagian dari tanda-tanda Allah atas takdir dan hikmah-hikmahnya, bu'sul labib wa tayyibu 'ishil ahmaqi, itu sempitnya kehidupan orang yang cerdas dan bagusnya kehidupan orang yang bodoh. Lakin man ruziqal hija hurimal ghina, akan tetapi siapa yang Allah berikan kepadanya akal, akan diharamkan kepadanya harta. Gimana maksudnya nih? Dildani, orang pintar dan orang pintar yang diberikan akal, tetapi dan orang bodoh itu mungkin maksudnya ini didani, dua hal yang berlawanan, yaftariqani, yang keduanya itu terpisah, ayatafaraqin, itu sebagaimana perpisahan. Jadi teman-teman bisa mengartikan sendiri kesimpulan dari syair ini. Wa unsyidtu li ghairihi, dan aku dibacakan juga syair dari karangan Imam Syafi'i yang lain. Apa kata beliau? Tamannaita an tamsiya faqihan munazira. Engkau bercita-cita untuk menjadi seorang yang faqih, lagi yang ahli berdebat, bi ghairi ana'in wal junun fununu, dengan tanpa berlalah-lalah. Wal jununu fununu, bermula orang gila itu banyak macamnya. Jadi kita itu dianggap gila kalau kita itu ingin menjadi orang yang faqih di dalam ilmu dan ahli berdebat di dalamnya juga. Tetapi kita mau menjadi seperti itu dengan tanpa berlelah-lelah belajar. Nah, orang gila itu banyak macamnya. Seperti inilah dia. Walaisa iktisabul mali duna masyaqqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Harta itu tidak didapatkan. Artinya tiadalah harta itu didapatkan dengan tanpa bersusah payah. Ini harta, bagaimana lagi dengan ilmu? Nah, seperti itu maksudnya ini. Harus lebih berlelah-lelah lagi. Qala Abu Thayyib Al-Mutanabbi, walam ara fi uyubin nasi aiba. Aku tidak menganggap aib yang ada pada manusia, kanaqsil qadirina 'ala tamami, seperti kekurangannya orang yang mampu untuk menyempurnakan tujuannya. Nah, jadi maksudnya ini memang ada aib-aib seseorang, tetapi beliau ini tidak menganggapnya aib. Nah, tetapi malah aib itu adalah orang yang sebenarnya mampu untuk menyempurnakan tujuannya, tetapi ia malas, ia tidak mau untuk menyempurnakannya. Itulah aib sesungguhnya. Wala budda li talibil ilmi, dan sepatutnya lah bagi penuntut ilmu, min sahril layali, daripada terus terjaga di malam-malam, artinya bergadang, kama qala syair, sebagaimana berkata para penyair. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, dengan kadar kesusahanlah didapatkan akan
posisi yang tinggi. Wa man talabal ula sahiral layali. Siapa orang yang ingin mencari ketinggian derajat, niscaya hendaknya ia bergadang di malam-malam hari. Tarumul izza thumma tanamu laila. Engkau menginginkan kemuliaan, kemudian engkau banyak tidur di malam hari. Nah, tidak akan dapat seperti itu. Yagusu fil bahri man talabal laali. Menyelamlah di dalam lautan orang-orang yang mencari emas mutiara. Nah, jadi orang yang mau mencari mutiara itu harus menyelam dulu ke dalam lautan. Nah, begitu juga orang yang ingin mendapatkan ilmu harus bergadang. Seolah-olah itu begadang itu adalah menyelam di dalam malam hari itu diibaratkan seperti malam hari. Sama-sama gelap di dalamnya. Ulul ka'bi bil himamil awali. Ketinggian pangkat derajat itu didapatkan dengan semangat yang tinggi. Wa'izul mar'i, ini wa'izul ya, bukan wa'an. Dan kemuliaan seseorang itu fi saharil layali, ada pada kuatnya ia bergadang untuk mendapatkan ilmu di malam hari. Taraktun nauma rabbi fil layali. Aku telah meninggalkan akan tidur, wahai Tuhanku, pada malam-malam hari. Li ajli ridhaka ya maulal mawali. Untuk mendapatkan keridhaanmu, wahai Tuhan pelindungku. Wa man ramal ula. Siapa orang yang menginginkan ketinggian derajat min ghairi kaddin, dengan tanpa bersusah payah. Adha al umura fi talabil muhali. Maka sungguh ia sudah menyia-nyiakan umurnya karena itu hal yang sia-sia. Orang yang ingin mendapatkan ketinggian derajat tetapi ia tidak ingin bersusah payah, itu adalah bentuk menyia-nyiakan umur, karena itu adalah hal sia-sia di dalam mencari kemustahilan. Fawafiqni ila tahsili ilmin. Maka ya Allah, berikanlah olehmu akan taufik kepadaku, berilah taufik kepadaku ila tahsili ilmin, untuk mendapatkan ilmu. Wa ballighni, dan sampaikanlah kepadaku ila aqsal ma'ali, kepada sejauh-jauh tempat tinggi. Kila dikatakan orang, ittakhidil laila jumala tudrik bihi amala. Jadikanlah malammu sebagai unta tunggangan, engkau akan mendapatkan dengan tungganganmu itu amala, akan cita-citamu. Qala al-musannif, telah berkata musannif, wa qad ittafaqa li nazmun fi hadzal ma'na. Telah sesuailah bagiku sebuah nazam pada ini makna syi'run. Jadi mungkin ini maksudnya makna dari ittakhidul laila ini ada syair yang karangan beliau yang sama maknanya. Sya'run ini jadi badal kayaknya dari nazam ini. Nazmu fi ini fa'il dari ittafaqa. Apa kata karangan musannif ini yang semakna dengan jadikanlah malam sebagai tunggangan, engkau akan mendapatkan dengan tunggangan itu akan cita-citamu, yaitu man syaa ayahtawiya amaluhu jumala. Siapa orang yang ingin terkumpul oleh cita-citanya jumala semuanya, falyattakhidh lailahu fi darkiha jamala. Maka hendaknya ia mengambil atau bergadang pada malam-malamnya di dalam mendapatkan di dalam mendapatkan cita-citanya jumala sebagai ontanya, sebagai kendaraannya. Jadi ia menjadikan, maka jadikanlah malam-malamnya itu sebagai tunggangan di dalam menggapai cita-citanya. Iqlil ta'amaka kay tahza bihi sahra. Sedikitkanlah olehmu akan makananmu, artinya sedikit makan, agar engkau tidak mengantuk, bihi sahra,
ketika engkau itu mau begadang. In syi'ta ya sahibi, itu jika engkau mau wahai sahabatku, anta belugal kamala, untuk mendapatkan mencapai kesempurnaan. Wakila, dan dikatakan orang, man azhara nafsahu billaili, siapa yang menjagakan diri pada malam hari, artinya siapa yang bergadang, faqad farraha qalbahu bin nahari, maka sungguh ia telah membuat hatinya bahagia pada siang hari. Kenapa? Karena ia sudah mendapatkan banyak ilmu ketika pada malam harinya. Wala budda li talibil ilmi minal muwazabati ala darsi, sepatutnya lah bagi penuntut ilmu itu untuk terus ia belajar, wa takrari fi awalil laili wa akhirih, untuk dan mengulang-ulang pelajarannya pada awal dan akhir malam hari. Fa inna ma bainal isya'ain, maka sungguh waktu di antara maghrib dan isya, wa waktu sahri dan waktu sahur itu, jadi kan maghrib dan isya itu awal malam dan waktu sahur adalah akhir malam. Waktu mubarakun adalah waktu yang diberkahi. Qila fi hadzal ma'na, dikatakan orang pada makna ini, ya talibal ilmi basyiril war'a, wahai penuntut ilmu, bersikaplah engkau seperti orang yang wara, bersikaplah wara lah gitu. Wajani bin nauma watruk asyaba'a, dan jauhkanlah dirimu dari tidur atau banyak tidur maksudnya ini, dan tinggalkanlah akan banyak kenyang. Adawim ala darsi la tufariqhu, senantiasakanlah, dawamkanlah kepada dirimu daripada belajar, jangan engkau meninggalkan perbuatan belajar itu. Fa innal ilma bidarsi, maka sungguh ilmu itu didapati dengan banyak belajar. Qama wartafa'a, karena sudah kalau banyak belajar, ilmu itu akan tegak, wartafa'a, dan meninggi. Fa yagtanim ayyamal hadasati wa unwan asyababi, maka pergunakanlah masa mudamu dan awal-awal kemudaanmu itu di dalam menuntut ilmu. Maksudnya ini kama kila, sebagaimana dikatakan orang, biqadril kaddi tu'ta ma tarumu, dengan kadar kesusahan akan diberikan apa yang engkau cita-citakan. Faman ramal muna lailan yaqumu, maka siapa yang ingin mendapatkan cita-citanya, hendaknya ia pada malam hari ia bergeraklah gitu, ia berdiri untuk melaksanakan menuntut ilmu. Wa ayyamal hadasati fagtarimha, dan akan hari-hari mudamu itu maka pergunakanlah ia. Ala innal hadasata la tadumu, ketahuilah bahwasanya masa muda itu tidak abadi ia. Wala yujhid nafsahu jahdan yud'ifun nafsa hatta yanqati'a 'anil amali, dan jangan kau terlalu memaksa dirimu dengan paksaan yang melemahkan jiwa hingga terputuslah ia dari beramal. Bal yasta'milu rifqa fi dzalika, akan tetapi sebaiknya ia berlaku lemah lembut pada yang demikian itu. Ini gimana juga bisa berlemah lembut kalau kita sering bergadang lah gitu kan. Warifku aslun azimun, dan bermula sifat lembut itu adalah pokok yang penting fi jami'il asya'i, pada segala perkara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna hadzal din matinun fa'ughil fihi birifqin, ketahuilah bahwasanya agama ini adalah sesuatu yang kokoh, maka fa'ugil, ikut sertalah di dalam urusan agama itu, birifkin, dengan penuh kelembutan, wala tubaghit nafsak, jangan engkau paksa dirimu hingga membuatmu bosan, fi ibadatillahi ta'ala, ini jangan terlalu memaksa, maksudnya untuk beribadah kepada Allah sehingga membuat diri kita bosan. Fa innal munbatta la ardan qata'a wala zahran abqa, maka orang yang terlalu memaksakan diri itu seumpama ia telah memecahkan kendaraannya. Kalau kendaraannya pecah, maka ia tidak akan bisa melampaui jalan-jalan, dan kendaraannya sudah rusak, maka tidak ada lagi yang bisa ia kendarai. Nah, seperti itu maksudnya ini. Wa qala alaihi salam, nafsuka matiyatuka farfuq biha,
dirimu atau badanmu itu adalah tungganganmu, farfuk, maka bersikap lembutlah biha kepada dirimu sendiri. Nah, kita baca satu lagi nih. Fala budda li talibil ilmi min al-himmatil 'aliyati fil ilmi, ini katanya ya, bukan fil amali. Maka haruslah bagi penuntut ilmu daripada bersikap terus mengobarkan semangat yang tinggi di dalam menuntut ilmu. Fa innal mar'a, maka sungguh seseorang itu yatiru bi himmatihi, bisa terbang dengan semangatnya, at-tayri, seperti burung, yatiru bi janahihi, burung itu terbang dengan kedua sayapnya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Ini tidak bisa jadi satu video. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga bisa diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.